Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأيها المسلمون rahimani wa rahimakumullah, mari kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla atas nikmat iman yang telah membuat kita melangkahkan kaki untuk menuntut ilmu. Nikmat Islam, dan di antara nikmat yang paling agung adalah nikmat kita mengenal sunnah, manhaj yang benar, metode agama yang benar, metode agama yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya, metode agama yang membuat kita insyaallah ta'ala masuk ke dalam surga dan terhindar dari golongan-golongan yang masuk ke dalam neraka. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kedua, kita doakan kepada Allah Azza wa Jalla, kita doakan guru kita, semoga Allah Azza wa Jalla mengangkat musibah yang ada, semoga Allah menyembuhkan keluarga beliau dan memudahkan segala urusannya. Dan ini adalah bentuk kita sebagai murid, bentuk kita berbakti kepada guru kita. Dan guru adalah lebih mulia daripada bapak kita, karena guru kita mengajarkan kita, mengajak kita, menyelamatkan kita dari akhirat, sedangkan bapak kita melahirkan kita sebagai sebab kita ada di dunia ini, memberikan nafkah kepada kita, memberikan tanpa mengurangi tentunya jasa-jasa bapak kita. Tapi orang atau seseorang yang membuat kita dapat hidayah, seseorang yang membuat kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu guru kita, itulah yang menjadi sebab kita mengenal sunnah ini, menjadi sebab kita mengamalkan ibadah ini, dan ini adalah nikmat yang paling agung. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita pada malam ini insyaallah ta'ala akan membahas, atau bisa dibilang kita murojaah, kita mengulang pelajaran-pelajaran yang sering kita dengar, yang sudah kita pelajari, namun apalagi di masa pandemi ini sangat butuh
hati kita untuk diingatkan, sangat butuh kita semua untuk membaca kembali, melihat kembali firman-firman Allah Azza wa Jalla, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah tentang dua hal yang sangat penting ketika musibah wabah ini, COVID-19 ini, yang dulunya kita yang di kampung bisa dibilang banyak sekali diri kita, keluarga kita, orang-orang terdekat kita, bahkan mungkin mayoritas yang tidak membenarkan adanya penyakit ini, yang mengatakan konspirasi dan seterusnya. Namun sekarang sudah ada di depan mata kita, di puskesmas di kampung sudah tersebar banyak, dan bahkan keluarga kita lihat sendiri bagaimana penyakit ini mempunyai pengaruh yang besar, membahayakan, dan bisa menjadi sebab kita, keluarga kita, dan orang-orang terdekat kita untuk mati, untuk meninggal. Oleh sebab itu, jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita perlu membahas dua hal, yaitu takdir Allah Azza wa Jalla, qadarullah, dan yang kedua tentang tawakal kita kepada Allah Azza wa Jalla. Sebelumnya, jamaah kaum muslimin, mari kita ingatkan diri kita datang ke masjid ini, ke tempat yang mulia ini, kita melangkahkan kaki. Banyak dari kita dari tempat yang jauh, yang berkorban, entah itu berkorban harta, berkorban waktu, dan juga mungkin berkorban kesempatan yang seharusnya pada waktu ini ada kesempatan untuk berkumpul dengan keluarga, dia bisa menunda setelah kajian. Yang tadinya bisa ada peluang untuk bisnis, untuk mendapatkan uang, dia korbankan ini. Sebelum maghrib dia ditawari misalnya, ayo kita ketemuan, saya beli barang antum, tetapi karena sudah jadwalnya kajian, insyaallah ba'da maghrib. Ini adalah bentuk kita, pengorbanan kita, yaitu untuk menuntut ilmu. Dan ketahuilah pada jamaah sekalian, menuntut ilmu yang antum sedang kerjakan ini adalah ibadah. Menuntut ilmu adalah ibadah, karena Allah Azza wa Jalla menyuruh langsung untuk kita menuntut ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Kata Allah Azza wa Jalla, fa'lam. Kita disuruh untuk mengetahui, dan tentu saja kita tidak akan bisa tahu kalau kita tidak belajar. Tentunya dengan kita belajar, dengan kita menghadiri majelis-majelis ilmu, dengan kita membaca kitab, dengan kita murojaah, kita akan bisa untuk mentatbiq, bisa untuk mengerjakan perintah ini, yaitu fa'lam, ketahuilah. Kita tidak akan bisa tahu kalau kita tidak belajar. Oleh sebab itu, karena ilmu itu ibadah, yang selalu diingatkan adalah mari kita selalu ikhlas. Tanamkan di hati kita. Mungkin sebagian kita ada yang berangkat hanya karena rutinitas, hari Rabu malam Kamis rutin kita pergi kajian, ya udah, daripada kosong di rumah kita pergi ke masjid, daripada tidak mengerjakan apa-apa, seolah sebuah aktivitas, atau seolah ada yang baru juga mungkin. Oh ya, saya tidak pernah hadir di masjid itu, cobalah saya ingin cari tahu, lihat suasana bagaimana rasanya, atau bagaimana kondisi masjid itu niat-niat dunia. Mari kita niatkan untuk ikhlas. Kita tanamkan di hati kita ingin menuntut ilmu. Bagaimana caranya kita ikhlas? Pertama adalah ingin menunaikan perintah Allah Azza wa Jalla. Kita melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla, imtithalan li amrillah. Imtithalan li amrillah ya Azza wa Jalla. Kata Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kalian tidak diperintah kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan cara yang ikhlas. Dan yang kedua yang perlu diingatkan kepada kita semua adalah sungguh-sungguh. Setelah kita mungkin bisa mengoreksi hati kita, berusaha mengoreksi hati kita, kita ingin ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla, kita tanamkan, ingin menghilangkan kebodohan dalam hati kita, kita datang di majelis ini dan kita sungguh-sungguh. Mari kita bersungguh
sungguh. Kalau kita bisa baca kitab, kita berusaha membawa kitabnya. Mungkin karena kajian ini tidak terjadwal, cuma sebagai pengganti, bisa di-download di PDF insyaallah. Pada malam ini sedikit tentang adab penuntut ilmu, Hilyah Thalibil Ilmi yang disyarah oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, dan kajian intinya adalah Qaulul Mufid, syarah kitab At-Tauhid bab Munkiril Qadar, babu Munkiri Al-Qadar. Bisa di-download kitabnya. Bagi yang tidak bisa baca kitab, semangat untuk mencatat poin-poin pembahasannya supaya ada yang dimurajaah di rumah, supaya ada yang diceritakan kepada anak dan istri, supaya ada menjadi bekal kita setelah kita kajian ini. Bagi yang tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, semoga Allah Azza wa Jalla mengampuni kita semua, bisa dengan khusyuk mendengarkannya, khusyuk untuk mendengarkannya. Nah, di antara peringatan yang ketiga, setelah kita berusaha untuk ikhlas, bismillah, kita ingin bersungguh-sungguh dan kita berusaha untuk dawam al-muraqabah. Itu selalu untuk merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Namanya kita menuntut ilmu ini ibadah, menuntut ilmu adalah mencari ilmu. Kita berusaha ketika ngantuk, ketika sudah tidak khusyuk, kita kembalikan. Ingat tujuan lagi, ingat apa yang akan menjadi bekal saya nanti ketika menghadap Allah Azza wa Jalla, ketika pulang ke rumah, apa yang menjadi modal saya yang nanti saya akan ajarkan kepada anak-anak saya, apa yang akan saya pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla. Nah, jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita masuk pembahasan Munkiril Qadar, babu Munkiril Qadar. Dan juga pembahasan yang kedua kita katakan tadi bab at-tawakkul. Kita pada zaman wabah ini sering sekali kita mendengar masyarakat kita banyak yang mengatakan lamun mati jak mati itu wah. Terserah wah. Atau mula mati itu mati. Kalau memang sudah ini ajal saya, pasti saya akan meninggal. Kalau memang sudah Allah takdirkan ini menjadi waktu saya untuk mati, ya sudah mati. Maksud mereka apa? Kebanyakan mereka bermaksud adalah tidak mau mematuhi protokol kesehatan, tidak mau menjalankan sebab-sebab yang membuat kita selamat, tidak mau peduli bahkan tentang corona ini, tentang COVID-19 ini. Nah, kalau kita katakan kepada mereka, sini coba antum, ini ada pisau, anak bunuh antum, dan antum bilang lamu temula mati jak mati tersentuh. Berani antum seperti ini, tentu mereka tidak akan berani. Oleh sebab itu, ini pembahasan yang sangat penting. Kita bisa mengatakan kalau memang sudah ajal kita, tentu akan kita meninggal. Di balik itu Allah juga Azza wa Jalla menyarankan, menyuruh kita untuk bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan kepada Allah lah kalian bertawakal kalau kalian beriman. Beriman bisa dikatakan kita beriman kalau kita bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Dan para ulama menjelaskan tawakal bukan hanya dalam arti terjemah bahasa kita pasrah atau terserah atau semau-maunya Allah sudah. Tidak. Tawakal yang dijelaskan dalam ulama itu adalah harus ada di dalam tawakal, di dalam pasrah itu dua hal. Yang pertama, berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan rasa berserah yang benar, yang hakiki. Dan yang kedua, harus menjalani sebab. Harus kita lakukan apa yang menjadi sebab-sebab kita selamat. Mencari rizki, tidak boleh kita mengatakan insyaallah Allah akan kasih rizki. Tawakal kepada Allah Azza wa Jalla, namun hanya tidur di rumah, namun tidak mau mencari kerja, atau bahkan banyak kesempatan kerja dia bilang, saya tidak mau kerja sudah, insyaallah namun kalau sudah rizkinya pasti Allah akan kasih rizki. Begitu juga dengan penyakit ini. Kita nyata di hadapan mata kita banyak yang terkena positif COVID ini, mereka meninggal dengan sebab COVID ini, dengan sebab sesak yang tidak tertolongkan, karena sebab susah bernafas,
yang membuatnya bisa dibilang nafas kini kalau berhenti ya sudah itu nyawa kita. Coba antum bayangkan, subhanallah, alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla telah memberikan nafas yang teratur setiap detik, nafas yang tanpa kita beli sekarang, oksigen betapa mahalnya. Di tempat-tempat yang banyak corona mereka rebutan oksigen, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla kita diberikan nikmat nafas yang sangat besar ini. Oleh sebab itu, hal yang besar juga kaitannya kita bahas pada malam ini adalah sebagai murajaah bab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dan bisa dibilang bab ini bab yang sangat penting karena masih banyak masyarakat kita yang masih gagal faham, masih tidak mengerti tentang takdir Allah Azza wa Jalla, tentang makna tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Kata Syekh, babu ma jaa fi munkiril qadar. Babu ma jaa fi munkiril qadar. Secara bahasa munkiri al-qadar. Kita baca munkiri al-qadar. Ada yakna. Aslinya adalah munkirinal qadar. Munkirinal qadar. Aslinya ada nun, tapi seperti kata seorang syair, ka'anni tanwinun wa anta idhafah fa aina tarani la tahillu jiwari. Saya ini ibarat seorang tanwin dan engkau adalah idhafah. Dimanapun engkau melihat saya, maka saya tidak ada di sana. Maksudnya adalah tanwin dan idhafah itu tidak akan pernah saling bersandingan, tidak akan pernah saling bertemu. Begitu juga nun. Nun ini bilang seolah-olah dia bicara, ka'anni tanwinun wa anta idhafah fa aina tarani la tahullu jiwari. Ini faedah lughawiyah, faedah nahwu, bahwa yang namanya tanwin dan juga nun sama, tidak akan pernah bersanding, tidak akan pernah bertemu dengan idhafah. Masjidu ar-risalah, masjidu ar-risalah, tidak boleh bilang masjidun ar-risalah. Qari'una al-Qur'ani, tidak boleh bilang qari'una al-Qur'ani, tapi qari'ul Qur'ani. Nah, ini juga bisa dimasukkan ke dalam bab mahabbah, ya, bab gombal-gombalan. Tentunya gombal kepada istri, jangan gombal kepada yang tidak halal kepada kita. Nah, baik. Kata muallif al-qadar. Syekh mensyarah bab ini, baru beliau belum mensyarah apa yang dibahas, apa yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab al-Imam al-Mujaddid. Syekh Saleh Al-Utsaimin mulai menjelaskan tentang nahwu duluan yang ana sebutkan tadi, kemudian membahas tentang al-qadar. Apa yang dimaksud kalau kita mendengar kata al-qadar? Apa ya yang dimaksud dengan qadar itu? Kata muallif, qadar kadang bermakna takdir dan kadang bermakna muqaddar. Takdir artinya adalah semua ketentuan-ketentuan Allah. Kalau kita bilang qadarullah, ini adalah ketentuan Allah. Atau bisa juga kita mengatakan muqaddar, semua yang ditentukan oleh Allah. Kalau semua al-muqaddar berarti ini isimnya. Kalau kita bilang takdir berarti ini perbuatan Allah. Takdir itu adalah perbuatan Allah, dan muqaddar ini adalah yang dibuat oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau kita bilang qadarullah ma syaa fa'al, ini adalah takdir Allah dan apapun yang Allah kehendaki, ataupun maknanya ini adalah yang telah ditakdirkan oleh Allah. Oleh sebab itu masih ada yang salah bilang qadarullah. Ini salah. Yang benar dua versi. Yang pertama qadarullah, jangan pakai tasydid, dan yang kedua adalah qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Jangan digabung dua-duanya, qaddarullah, itu salah. Kalau bilang qadarullah berarti qadar ini isim, tidak ada tasydid. Kalau bilang qaddarallah, qaddara ini fi'il. Nah, antum ketika dapat musibah atau mendengar orang lain dapat musibah, antum bilang qaddarallah wa ma syaa fa'al atau qadarullah wa ma syaa fa'al. Dan ketika menulis di WA atau di SMS jangan bilang qaddaru, dalnya atau d-nya
double, pakai qadaru, qadarullah atau qaddara, pakai qaddarallah wa ma syaa fa'al. Nah, ini makna qadar secara bahasa. Kalau kita mengenal babu ma jaa fi munkir qadar. Bab ini khusus membahas tentang orang-orang yang mengingkari takdir Allah Azza wa Jalla. Subhanallah, pada bahkan di kampung-kampung kita tanpa kita sadari ternyata banyak orang-orang yang mengingkari qadar. Entah itu dia mengingkari dari bab Jahmiyah atau dari bab Mu'tazilah. Bab Jahmiyah berarti dia mengingkari semua perbuatan kita. Kita sering mendengar, aduh, kita ini ibarat sebuah wayang. Bagaimanapun cara pemilik wayangnya mengatur kita, maka itulah yang terjadi. Subhanallah, kayak perkataan yang benar, tapi ternyata ini adalah sebuah kesesatan. Seolah-olah ini kita tidak punya kekuatan untuk berbuat, seolah-olah semua ini adalah kehendak Allah. Mau kita baik, sudah itu kehendak Allah. Kalau saya menjadi ahli maksiat, berarti itu juga takdir Allah. Ini di usul salasah dibahas juga tentang ketika membahas al-iman bil qadar, yaitu al-hujjah bi takdirillah. Bolehkah kita beralasan berbuat maksiat, berbuat keburukan, tapi hujjah kita Masya Allah sangat bagus, hujjahnya pakai takdir Allah Azza wa Jalla. Nah, ini dibantah habis-habisan oleh Syekh di kitab itu. Dan di sini juga bab khusus dengan orang-orang yang seperti ini, menggunakan takdir Allah, menggunakan bab yang sangat mulia, yaitu dari rukun iman, beriman kepada qada dan qadar. Orang yang tidak beriman kepada qada dan qadar, kita bilang maka dia kafir, karena dia menghilangkan salah satu rukun dari rukun iman. Tetapi dia menggunakan rukun iman ini dengan cara yang salah. Alasan menjadi alasan dia berbuat maksiat. Kalau kita bilang ayo kita ngaji, atau ayo kita mencari hidayah, bukankah ustadz-ustadz yang menjelaskan tentang hal ini berdasarkan dalil, mereka dengan mudah mengatakan lamun wah takdir Allah jaya beng hidayah ya klalo noh ngaji. Ndek payah suruh-suruh, ndek payah peringat, ndak usah antum kasih tahu. Kalau sudah Allah menghendaki saya dapat hidayah, insyaallah akan saya dapat hidayah. Tetapi karena Allah sekarang masih belum memberikan ketukan pada hati saya untuk ngaji, misalnya ngaji sunnah, untuk mengikuti antum, berarti hidayah yang Allah berikan kepada saya adalah hidayah tasawuf ini misalnya, atau hidayah mengikuti apa yang anak pelajari sekarang. Nasallallahu as-salamah wal afiyah. Jadi ada 3 kelompok kalau kita membahas tentang al-qadar. Yang pertama tadi namanya apa? Al-Jabriyah, Al-Jahmiyah. Dan yang kedua Al-Qadariyah, Al-Mu'tazilah. Ini golongan kiri, ada golongan kanan. Yang ketiga itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Golongan kiri mengatakan semua ini sudah takdir Allah, semua sudah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita tidak punya kekuatan, kita hanya bisa menjalani saja. Kita ibarat air, di mana air itu bejak lain, bawaannya lain lampa. Dan yang kedua adalah Al-Qadariyah, Al-Mu'tazilah, yang sering dikenal dengan orang-orang Qadariyah. Orang-orang yang menolak bahwa Allah itu punya kekuatan atau punya penciptaan di dalam perbuatan kita. Perbuatan kita ya perbuatan kita, jangan disandingkan kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itu kita semua ini bagi yang mau sukses, dan ini yang sering belajar, anak-anak muda yang masih semangat belajar motivasi, belajar ke kampus training tentang kepemimpinan, sering sekali terjatuh dengan Al-Qadariyah ini, Al-Qadariyah Al-Mu'tazilah. Motivasi ingin kaya misalnya, motivasi ingin sukses, motivasi ingin menjadi orang terdepan.
Mereka sering membayangkan orang yang sukses itu adalah orang yang berbuat, orang yang serius, orang yang punya semangat yang besar dan seterusnya. Dia melupakan bahwa semua itu atas izin Allah Azza wa Jalla. Di antara yang mereka sebutkan di kitab-kitab mereka, misalnya dia mencontohkan dengan ada orang melihat di toko sebuah perhiasan dan dia tidak punya uang saat itu. Lalu di dalam hatinya dia akan menanamkan positive thinking, at-tafaul, bismillah, saya akan pasti dapatkan kalung ini. Lalu beberapa hari kemudian tiba-tiba kalung itu sudah ada di rumahnya dengan tanpa sebab yang jelas, dengan tiba-tiba dan seterusnya. Semua yang digambarkan, bahkan misal-misalnya itu semua hampir mayoritasnya adalah contoh-contoh dari masalah-masalah dunia. Namun orang Qadariyah ini juga memasukkan hal itu kepada hal-hal tentang akhirat. Tidak ada kehendak Allah di sana. Kalau kita mau masuk surga, ya udah, kita yang kerja, kita yang ibadah, kita yang melakukan, kita akan mendapatkannya. Tapi kalau di sana tidak ada hidayah dari Allah, tidak ada taufik dari Allah, tidak ada izin dari Allah atas perbuatan-perbuatannya, dan ini adalah kebalikan dari Jabriyah, dan lawannya adalah Al-Qadariyah. Nah, di kalangan awam, kalangan orang-orang awam di kampung biasanya lebih banyak tersebar itu Jabriyah, dan di kalangan orang yang mungkin bisa dibilang dirinya intelek, atau di kalangan orang kampus, orang berpendidikan, kebanyakannya mereka Qadariyah. Kalau mau sukses ya tergantung antum. Adalah kuncinya antum. Itu adalah dua-duanya ini, kata Syekh, beliau juga lumayan panjang lebar membantah bagaimana Jabriyah ini menyebutkan dalil-dalilnya, lalu beliau bantah satu-satu, dan juga bagaimana Qadariyah ini menyebutkan dalil-dalilnya dan beliau bantah satu-satu. Secara umum ana sampaikan secara ringkas, dalil-dalil dari Jabriyah ini adalah Al-Quran, dan juga dalil-dalil dari Qadariyah, orang yang mengatakan semua adalah tergantung perbuatan manusia, tidak ada perbuatan Allah. Sedangkan Jabriyah adalah semua perbuatan Allah, tidak ada perbuatan manusia. Nah, orang yang mengatakan semua ini adalah perbuatan Allah, dalilnya adalah Al-Quran. Mereka membawakan qauluhu ta'ala, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan engkau dan apa yang engkau kerjakan. Berarti apa yang kita perbuat ini adalah perbuatan Allah Azza wa Jalla. Bahkan bisa mereka bilang bahwa kalau saya berzina berarti ini adalah perbuatan Allah. Nasallallahu salamah wal afiyah. Sampai ke sana, dan mereka sebut ilmu yang paling sesat ini dengan adalah ilmu rahasia. Dia kanggo ceritaan, tidak boleh diceritakan, tidak boleh dibahas. Kalau sudah dibahas ini pasti akan salah pengertian dan seterusnya. Cukup antum paham sendiri, antum kerjakan ya sudah. Masya Allah, masih banyak hal seperti ini. Nah, dan juga perkataan firman Allah Ta'ala, wa ma ramaita idh ramaita walakinna Allah rama. Wahai Muhammad, ketika engkau melempar di perang itu sebenarnya bukan engkau yang melempar, tetapi walakinnallaha rama. Allah yang melempar itu, Allah yang membuat mereka kalah, kaum musyrikin kalah. Begitu juga ini nanti kita bantah secara umum saja ya. Begitu juga dalil Qadariyah juga Al-Quran. Kata Al-Qadariyah, liman syaa minkum, afwan, ini masih dalil-dalil dari Jahmiyah, orang yang mengatakan liman syaa minkum ayyastaqim wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Bagi kalian yang ingin menempuh jalan yang lurus, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Kalian tidak punya keinginan, kalian tidak punya kehendak, illa an yasha Allahu rabbul alamin, kecuali itu adalah kehendak Allah rabbul alamin. Dan dalil-dalil ini semuanya menunjukkan adalah semua itu apa yang kita lakukan ini adalah perbuatan
Allah Azza wa Jalla. Dan itu ada di Al-Quran. Begitu juga Qadariyah sebaliknya, mereka mengatakan minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah. Di antara kalian ada orang yang menginginkan dunia dan ada yang menginginkan akhirat. Nah, lihat di dalam ayat ini Allah menjelaskan kepada kita bahwa kalau ingin masuk surga itu terserah kalian, keinginan kalian. Di sana tidak ada bantuan dari Allah Azza wa Jalla, tidak ada keikutsertaan Allah di dalam masalah itu. Itu semua terserah kalian. Itu semua terserah kalian. Di antara dalilnya adalah man amila salihan falinafsi wa man asaa fa'alaiha. Siapa yang berbuat saleh, perbuatan yang baik, maka dia akan mendapatkannya. Wa man asaa, barang siapa yang berbuat buruk, fa'alaiha, maka dia akan mendapatkan hukumannya. Lihat, golongan pertama dalil-dalilnya Al-Quran, dan golongan kedua juga dalil-dalilnya Al-Quran. Golongan ketiga Ahlus Sunnah wal Jamaah menggabungkan dua ayat-ayat tentang qadar ini. Yang pertama, ayatnya berbunyi tentang bahwa apapun yang kita kerjakan itu adalah semuanya adalah perbuatan Allah. Tapi di ayat lain juga Allah mensinyalir, menyebutkan kepada kita seolah-olah kita ini semua tergantung hal-hal masalah kesolehan, hidayah, neraka, surga, kebaikan, keburukan itu tergantung pada diri kita. Dan disinilah manhaj yang benar ketika kita bisa menggabungkan ayat-ayat yang seolah dan sebenarnya bukan bertentangan, tetapi seolah-olah bertentangan. Nah, kata para ulama, diantaranya di syarah Aqidah At-Tahawiyah, asal atau dasar besar kenapa mereka bisa sesat dalam masalah ini adalah gagal faham. Mereka tidak memahami, mereka tidak membedakan dua hal yang sebenarnya berbeda. Dua hal yang sebenarnya tidak sama, tapi menurut mereka, menurut otak mereka, menurut akal mereka yang pendek, yang terbatas, menganggap seolah-olah akal mereka yang benar. Dua hal itu adalah yang mereka tidak bisa membedakan, ada namanya al-iradah al-kauniyah dan al-iradah asy-syar'iyyah. Iradah, sifat keinginan Allah itu terbagi menjadi dua. Ada namanya keinginan kauniyah dan yang kedua namanya keinginan syar'iyyah. Apa yang membedakan? Keinginan kauniyah maksudnya adalah semua ini sudah sunnah alam. Sudah Allah ciptakan sunnahnya, aturannya, undang-undangnya. Kalau ada ini, ada itu. Kalau ada sebab ini, ada akibat itu. Contohnya kita misalnya kalau kita menjauh dari penyakit, ada akibatnya yaitu kita sehat. Kalau kita menjaga motor kita dengan benar, memarkirkan dengan aman, insya Allah motor kita tidak akan dicuri. Kalau kita lalai dalam parkir motor, dalam menjaga barang-barang kita, maka hasilnya barang kita akan dicuri. Ini namanya sunnatullah atau sunnah kauniyah atau iradah kauniyah. Ini semua bisa terjadi, tetapi apa yang terjadi ini belum tentu Allah cintai. Ini bantahan yang sangat kuat kepada orang-orang yang mengatakan selaput adalah perbuatan Allah. Kenapa Allah menciptakan anjing? Itu karena Allah cinta. Kenapa Allah menciptakan maksiat, zina, pencurian, segala hal-hal yang menurut orang ini tidak benar? Itu karena Allah cinta. Enggak mungkin, tidak mungkin, mustahil Allah ciptakan hal-hal ini dan dia tidak suka, dan dia tidak ridha, dan dia benci. Tidak mungkin. Kita mengatakan akhi, Allah menciptakan itu sebagai iradah kauniyah, untuk ujian bagi kalian, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu semua menjadi ujian, siapa yang paling bagus amalnya. Dan apa yang Allah ciptakan itu belum tentu Allah cintai. Allah ciptakan kekufuran tidak? Nah, Allah menciptakan kefasikan? Nah, tetapi apakah Allah bilang
yuhibbul kufr? Tidak. Wa karraha 'alaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Allah mengatakan dan Allah membuat kalian benci terhadap kekufuran, kefasikan. Jadi Allah Azza wa Jalla menciptakan kekufuran, menciptakan maksiat, menciptakan hal yang tidak kita dianggap jelek. Ini memang bukan tujuannya, bukan karena Allah itu cinta, tapi itu sebagai ujian. Yang kedua namanya iradah syar'iyyah, keinginan syar'i yang sesuai dengan syariat yang Allah turunkan. Contohnya Allah menyuruh kita, Allah ingin tidak kalau kita semuanya beriman. Allah ingin kita kalau kita semuanya dapat hidayah. Allah sayang tidak sama kita. Allah mau tidak, cinta enggak kalau kita semua masuk surga? Jawabannya iya. Tapi kenapa kok masih ada yang masuk neraka? Ini namanya iradah syar'iyyah. Iradah secara syara' Allah Azza wa Jalla ingin kita masuk surga, tetapi belum tentu terjadi. Ini kebalikan dari kauniyah. Jadi ketika kita membaca ayat-ayat yang mengatakan liman syaa'a minkum ayyastaqim wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Ini berarti iradah apa? Kauniyah atau syar'iyyah? Itu bukan kehendak kalian, ini adalah kehendak Rabbul alamin. Kalau Allah mau pasti akan terjadi. Ini kauniyah atau syar'iyyah? Jawabannya ini adalah kauniyah. Itu apa yang Allah mau pasti terjadi. Tapi belum tentu Allah itu cinta, seperti kekufuran, kemaksiatan, dan hal-hal yang dibenci seperti bid'ah, seperti yang tidak dihalalkan oleh syariat. Yang kedua adalah iradah syar'iyyah. Kalau kita paham benar, jadi kita bisa menggabungkan, kita baca ayat tentang bahwa Allah yang melakukan semuanya, tidak ada seolah-olah kita tidak punya keikutsertaan dalam hal sana. Itu adalah kauniyah Allah, tetapi kita diberikan oleh Allah Azza wa Jalla al-kasb, yaitu masyiah. Kita juga diberikan, kalau perbuatan hamba disebut kasbun, dalam ilmu akidah disebut apa? Kasbun. Kalau perbuatan Allah Azza wa Jalla disebut khalqun. Kita berbuat, namun perbuatan kita itu semuanya atas izin Allah Azza wa Jalla. Allah menyuruh kita, alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahu najdain. Kita sudah kasih tahu mereka dua jalan. Falaqtahamal aqabah. Tapi kebanyakan mereka enggak mau jalan yang sulit, yang susah. Kita sudah diberikan jalan hidayah, jalan menuju surga dan jalan neraka. Tapi kebanyakan kita enggak mau jalan ke surga, karena itu al-aqabah. Wa ma adraka mal aqabah. Apa yang disebut jalan yang berat ini? Allah menyebutkan fakku raqabah, yaitu diantaranya adalah ibadah yang sangat berat, yaitu membebaskan budak. Nah, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita taufik selalu untuk bisa berada di manhaj yang benar, bisa sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tentunya di dalam masalah bab qadar ini, karena bab qadar ini adalah masalah yang sangat besar. Ketika kita salah di sana, tidak ada harapan. Kita pilihannya antara surga atau neraka, karena ini adalah rukun iman, bukan masalah yang fara', yang cabang yang bisa dinegosiasi. Oleh sebab itu kita sangat berkewajiban, sangat menjadi hak kita untuk selalu belajar. Nah, la'allana naktafi bihadza al-qadar. Semoga kita mungkin bisa lanjutkan pada pertemuan yang tidak tahu kapan bisa dilanjutkan lagi, dan insyaallah asatidzah kita akan membahas juga masalah ini, dan juga mungkin juga sudah dibahas walaupun bukan bab tauhid, tapi ini sebagai murajaah dan peringatan kepada diri kita semua. Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla supaya kita terhindar dari Jabriyah ini, yaitu mengatakan bahwa semua sudah dilakukan oleh Allah Azza wa Jalla, kita tidak punya keikutsertaan, atau sebaliknya orang Qadariyah, semua itu tergantung kita, Allah tidak punya keikutsertaan. Tetapi Ahlussunnah mengatakan kita disuruh untuk berbuat, tapi tetap itu semua atas izin Allah Ta'ala. Barakallahu fikum.
kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kalau antum ada pertanyaan di ustadz-ustadz kita, insyaallah setelahnya kita lanjut ke salat Isya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.